apa yang terjadi? Seorang leader ini berupaya. Akhirnya dibantu oleh orang-orang yang sadar. Orang-orang yang memahami ini adalah kerja tim. Ini sebuah proses yang harus dituntaskan. Ini tanggung jawab yang harus dilakukan. Namun terkadang tim yang hebat pun ada ujian. Ujiannya apa? Pasti Anda juga pernah merasakan. Ada orang-orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sekedar bekerja tanpa target dan tujuan. Tidak ada prestasi terbaik yang dia berikan. Gaji jalan. Kelihatannya kerja. Tanpa dia pun sebenarnya berjalan. Namun ini adalah sebuah proses. Orang banyak, ya ini nyasar nih. Membebani. Dikasih tugas gak pernah selesai. Malah justru bingung. Aktivitas tidak sempurna. Semuanya tidak terbaik. Ini gara-gara ada sosok seperti ini. Namun ada yang lebih parah. Nih, nyasar. Membebani lembaga. Membuat fitnah sana, fitnah sini. Membocorkan hal yang tidak perlu dibocorkan. Membicarakan kejelekan, memfitnah, mencaci, memaki, meremehkan, merendahkan, bahkan lembar batu sembunyi tangan. Nah, kayak gini nih. Nah, ini terjadi konflik. Sedangkan yang lain sudah bergerak dengan sangat cepat. Akhirnya perlu adanya ketegasan. Ketika ini berjalan sedemikian luar biasa, perlu adanya ketegasan. Tuh. Tegas, cantik. Ayo, turun. Yang naik turun, yang di atas turun. Jangan nongkrong di atas, turun. Inilah capacity building. Menempatkan orang-orang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terbaiknya. Tuh. Nah, kan? Enak kan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Karena outcome dari training hari ini adalah Anda memahami bagaimana ketika Anda bekerja. Orang nyasar, ciri-cirinya apa? Gak punya motivasi. Yang penting aku digaji, yang penting ada dapat bayaran. Kerja sebagai apa? Kebutuhan hidup, yang penting aku bisa makan. Harapannya nggak ada, yang cari hiburan. Thanks God SPD. Nuhun Gusti dia Jumat kan, senang bisa hiburan. Jadi orang nyasar itu seperti ini. Punya sifat M4B. M yang pertama mengeluh, menunda, malas, menyalahkan, banyak alasan. Saya akan buktikan orang-orang seperti ini merugikan. Kenapa ketika kita naik pesawat plus 5 lah, banyak sini bahasa mungkin 60 sampai 70 berarti 65 lah, atau 70 mentoknya. 70 dikurangi usia Anda hari ini 35, atau 40, ya kurang lebih 35. 25. Tangan dan kakinya kurang sempurna. Bahkan dia terlahir cacat secara fisik. Namun dia minta izin sama ibunya, "Mak, saya akan buktikan bahwa Mak tidak perlu menyesal melahirkan saya. Karena Allah tidak pernah menciptakan budak reject ataupun setengah jadi. Saya unik, Mak, bukan cacat. Saya unik." Lihat bagaimana dia taklukkan banyak gunung meskipun kakinya kurang sempurna. Dia bahkan, teman-teman, autosugesti ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, saya akan tunjukkan kekuatan pikiran. Yang kedua, perkataan, perasaan. Yang terakhir, perbuatan. Kita masuk ke kekuatan pikiran ya. Ini hanya sering Anda lihat di televisi, namun hari ini saya tunjukkan nyata di depan Anda. Kekuatan pikiran. Oke, kita coba simulasi bersama-sama. Kekuatan pikiran. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Kalau saya tepuk sekali, Anda tepuk 2 kali. Kalau saya tepuk 2 kali, Anda 3 kali. Kalau saya tepuk 3 kali, Anda cukup sekali. Kita akan tes bagaimana pikiran Anda menyerang. Saya ajak. Keren. Keren. Nah, berarti semuanya sudah oke. Sekarang, telunjuk dan jempol Anda begini. Kita tunjukkan bahwa kita keren dan luar biasa. Tekan lebih kuat. Dan pada hitungan ketiga, pejamkan mata Anda, tidak komunikasi, dengarkan saya. 1, 2, 3, pejamkan mata Anda. Sekarang rasakanlah. Saya akan meneteskan link power dulu, link Korea yang sangat kuat. Link Korea yang sangat lengket. 3 tetes di antara telunjuk dan jempol Anda. Tes, tes, tes. Rasakan saja. Rasakan, bayangkan, visualisasikan link itu menyebar di antara telunjuk dan jempol Anda.
Rasakan dan bayangkan, rasakan benar-benar nyata. Semakin menyebar, semakin kering, semakin lengket, semakin menempel sempurna. Dan pada hitungan ke 10, kering sempurna, lengket, dan menempel sempurna. 1, menyebar dia. 2, semakin menyebar, semakin kering. 3, bertambah kering, bertambah lengket. 4, semakin kering, bertambah lengket. 5, benar-benar lengket, nempel, susah sekali dibuka karena lengket dan menempel. 6, 7, semakin kering, semakin lengket. 8, 80% kering dan lengket sedemikian kuat. 9, sangat lengket, sangat menempel sempurna. Dan 10, kering sempurna, lengket sempurna, menempel, lengket, dan menempel sempurna. Gak tahu kenapa terwujud dari kalau Anda sedemikian kaku, semakin susah dibuka, lengket, dan menempel sempurna. Sekarang buka mata Anda. Siapa di antara Anda yang terwujud dari jebol ini tidak bisa dibuka seperti ini? Yang bisa dibuka, buka saja. Yang belum bisa dibuka, silakan berdiri. Saya bantu dari sini. Yang belum bisa, berdiri Bu, berdiri aja. Maju bersama dengan saya. Atau ada lagi yang lain? Ya, yang nempel maju. Maju yang nempel, maju mas. Maju. Nanti berdiri seperti itu loh. Maju. Ya. Maju. Oke. Maju. Ini adalah ruang auditori, ini saya bisa maju. Oke, maju. Yang lain nanti Anda akan dulu. Ayo maju. Bisa barusan bisa dia. Gak apa-apa, tenang. Saya bisa cek bagaimana nanti dari pikiran bawah sadarnya. Berarti kan lebih baik. Berarti kan, ceknya sederhana seperti ini. Mohon maaf ya, dengarkan baik-baik. Anda tenang, karena saya punya pola. Berarti kan baik-baik. Kekuatan pikiran itu terbagi dua, pikiran sadar dan sadar. Pikiran sadar seperti ini. Ini sadar, tapi di bawah sadar. Mohon maaf ya, perhatikan tangan saya. Ketika lemnya saya lengketkan begini, aku sempurna dan lengket. Nama siapa? Hani. H-A-N-I. Hani. Ada tulisan di sini. Hani. Kalau H-nya saya hapus tinggal apa? Kalau A-nya saya hapus tinggal apa? Kalau N-nya saya hapus tinggal apa? Kalau I-nya saya hapus hilang. Tidak ada tulisannya. Bukan namanya. Siapa nama Anda? Hani. Itu adalah pikiran sadar. Visualisasi. Tapi bagaimana dengan ini? Ketika dia saya masuk ke bawah sadarnya, pejamkan mata Anda, hadirkan bahagia. Semakin bahagia. Ini namanya autosugesti. Bertambah bahagia. Semakin bahagia, bertambah bahagia. Dan nggak tahu kenapa, Anda merasa senang banget. Saya arahkan Anda ada sebuah tempat yang bagus namanya Ka'bah. Di situ ada perantauan. Dan rasakan dengan sangat nyaman Anda ada di sana dan Anda bertawaf bersama dengan ribuan kaum muslimin di sana. Rasakanlah bahagia. Ini masuk di bawah sadar. Nah, sekarang berikutnya. Oke. Lemnya apa ya? Bohong nih mas, si Deden bohong atau mana? Gila itu. Aku baca. Susah ditekuk. Ini kelihatan sederhana, tapi nyata. Susah ditekuk. Oke, sudah. Buka mata Anda. Susah. Matanya dibuka, susah. Susah. Matanya nggak bisa dibuka kan? Tangan bisa dibuka kan? Mata nggak bisa dibuka, tangan nggak bisa dibuka, dan Anda pada hitungan ketiga bisa membuka mata Anda, tapi satu yang Anda lupakan. 1, 2, 3, nama panggilan tiba-tiba lupa. 1, 2, 3, buka mata Anda. Siapa nama Anda? Dia mau ngetes. Bilang. Tenang, Bu. Dia mau ngetes itu mas. Buka. Oke. Sudah pulang tadi? Kabur takut. Takut ya? Enggak, ini hanya perhatikan baik-baik. Ketika seorang sakit, sebenarnya bisa sembuh dengan masuk ke bawah sadarnya. Salah satunya adalah stroke. Anda tahu, stroke itu sebuah penyakit di pikiran bawah sadar. Tuh Doni. Takut.
Dan lupa nama. Hmm? Siapa nama Anda? Dia bilang. Anda percaya? Karena dia lupa namanya. Lupa. Dan namanya hilang. Karena sama ke bawah sadarnya. Dia bilang. Nama saya Aris, nama bukan sadar. Bilang. Anda mungkin kaget. Anda tahu nggak dalam pekerjaan seperti ini? Pak, tenang aja Pak, nanti saya kembalikan. Pegang, pegang, bilang. Kursi ini berat, bilang. Kursi ini berat. Berat banget. 200 kilo, susah diangkat. Dan nggak bisa angkat. Gitu. Dan ini ya. Jadi ingat baik-baik, selama ini Anda melakukan seperti itu. Kalau Anda mengeluh, saya nggak bisa. Berat nih. Seperti itu. Nggak bisa nih. Seperti itu. Sekarang bilang Pak, kapas itu ringan? Ringan itu Pak, ringan. Kapas ringan? Ringan. Bedakan ringannya sini. Angkat aja. Kapas masih termasuk motivasi berat kan? Kalau saya bilang kapas itu ringan, nggak bisa Pak, berat Pak. Caranya adalah 1, hadirkan syukur. 2, hadirkan bahagia. 3, ikhlas menerima. Dan 4, ringan. Angkat. Nama sih. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa buktikan di luar saya itu ada? Nah ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Teman-teman, ini kan nggak ada lemnya. Lihat nih, lemas, nempel di sini, nggak bisa lepas. Aduh. Seperti itu. Susah kan? Susah kan? Udah. Bilang, saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Oke, siapa namanya tadi Pak? Izal. Tempat duduknya di mana? Kembali ke tempat duduk. Keren nih, mantap. Sekarang saya tinggal satu. Membuktikan kekuatan pikiran. Contoh, Pak. Anda tahu nggak pekerjaan Anda mudah atau susah? Itu dimulai dari pikiran Anda. Itu namanya mindset. Pola pikir. Perhatikan ya. Pak. Selama ini topi yang Bapak pakai dipakai Bapak sendiri atau orang lain? Pakai sendiri ya? Pakai sendiri kan? Oke. Sekarang Bapak ngomong gini aja. Saya mengizinkan. Sehat. Kuat. Bahagia. Optimis. Antusias. Sehat. Walafiat. Dan saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Susah membuka topi sendiri. Coba. Susah membuka topi sendiri. Dengan cara apapun. Saya nggak bisa buka topi saya. Susah banget. Coba deh praktekkan. Bisa nggak buka topinya? Nggak bisa. Pakai tangan boleh kok Pak. Pakai tangan, Pak. Pakai tangan boleh kok Pak. Pakai tangan boleh kok. Terus? Ya, bisa. Terus, lihat tangannya ini sudah ada. Gemeter. Beneran? Lihat. Nggak bisa kan? Oke. Orang seperti itu dimulai dari sini. Ini tangannya bentar. Ada topi itu nih. Habis ini Tuh, bener bentar. di terapi. Oke, lepasin Pak. Siap. Harusnya dokter Doni serem aja nih, Dok. Bukti itu kawan. Namun ketika dia bilang, ini biar sembuh. Sekarang udah seterusnya sembuh sampai hilang. Kekuatan pikiran bawah sadar seperti ini. Tadi tempat duduknya di mana Pak? Sana ya. Oke, nanti nilai dapat door prize ini. Kasih door prize 1 ya. Iya. Untuk Bapak. Iya. Bagaimana orang sakit hatinya bisa hilang kalau dia melepaskan? Bukan karena dia menahan. Orang menyakiti Anda sudah lupa, kenapa masih ada ingat? Padahal yang menyakiti Anda sudah lupa karena terlalu banyak menyakiti orang Siapa lain. namanya? Kita catat untuk Ya kan? ngambil. Sekarang ya, pejamkan mata Bapak. Bayangkan tempat duduk Bapak sudah, menurut saya itu masalah ya. Tempat duduk di mana Siapa Bapak tadi namanya? duduk. Nanti kita catat Sekarang dokter. izinkan lupa dengan tempat duduk itu dan ketika membuka mata, tiba-tiba nggak tahu tempat duduk Bapak tadi di mana dan hilang. Buka matanya. Siapa? Di mana tempat duduk Bapak? Yakin? Coba. Coba cari. 1, 2, 3, ya. 4, yakin? Di situ benar? Benar ya? Gak apa-apa. Saya ingin menunjukkan kepada Anda 1 kesimpulan yang pertama di sesi ini.
Tidak seorang pun yang mampu menyakitimu kecuali atas izinmu. Satu. Tidak seorang pun yang bisa memaksamu kecuali engkau mengizinkan dirimu dipaksa. Artinya adalah semua diawali dari bagaimana Anda menerima dan menolak, mengizinkan atau tidak mengizinkan. Terima kasih. Poin yang pertama adalah kalau hari ini Anda ingin sehat, izinkan diri Anda sehat. Bagaimana orang sehat berjalan? Kalau Anda hari ini ingin banyak rezekinya, saya kasih tahu. Rezeki itu mesti ada 3. Kalau Anda kerjakan ini, Anda menikmati rezeki mengejar Anda. Bukan namanya rezeki, tapi rezeki. Yang pertama, bangun tidur sebelum melakukan apapun. Pertama kali yang Anda lakukan adalah bersyukur pada Allah. Dan tersenyumlah tanpa syarat. Senyum itu tanpa harus banyak alasan. Senyum itu adalah DNA, frekuensi dari kebahagiaan. Yang pertama adalah bersyukur pada Allah dan tersenyumlah. Alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih Allah, hamba sehat. Terima kasih Allah, keluarga bahagia. Terima kasih Allah, hamba bersyukur. Yang kedua, ini yang saya tahu. Kok kita nggak ada rekaman ya? Syukur itu poin yang pertama. Yang kedua adalah memudahkan orang lain. Dari awal sampai selesai. Anda di sini di dinas ini kunci Anda adalah melayani. Baik di perikanan maupun di peternakan, memudahkan petani dan peternak, memudahkan orang, bagaimana orang mendapatkan lebih baik, dan itulah kata kunci setiap kali ada orang mau makan, Anda mendapatkan pahala. Karena itu mendapatkan pahala, itulah yang akan menjadi tiket Anda ke surga. Pahami itu. Bersyukur dengan cara memudahkan urusan orang lain. Namun yang ketiga ini, Anda harus paham, memaafkan. Kalau Anda hari ini susah untuk memaafkan, maka semestinya Anda paham, orang yang menyakiti Anda belum tentu ingat dengan Anda. Bahkan kalau rumah Anda ukuran 10 kali 10 pun, kalau banyak barang bekas di dalamnya terasa sempit. Dan barang bekas itu adalah termasuk bangkai-bangkai emosi. Kita lihat. Mereka tidak bisa lewat padahal tidak ada tali. Mengapa mobil-mobil ini berhenti padahal tidak ada tali? Itu yang dinamakan persepsi. Mengapa motor yang tiba-tiba datang pun tidak mau lewat padahal dia benar-benar tidak punya, tidak bawa helm, tidak pakai kacamata, dia datang, dia melihat, dia menatap, kok tiba-tiba berhenti? Ini yang terjadi. Bahkan ketika ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tiba-tiba 3 orang ini berhenti, maka mempengaruhi pikiran bawah sadar orang yang keempat. Gak perlu bertanya sana sini, ikut-ikutan berhenti. Makanya tim itu saling mempengaruhi. Satu malas itu konsisten atas kemalasannya, nanti akan banyak pengikut berikutnya. Nih lihat. Dan akhirnya 4 orang ini berhenti, dan orang di sebelahnya ini tiba-tiba yang sebelah sini lewat belakang. Dan 4-4-nya ini ikut-ikutan lewat belakang. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Pikiran itu saling mempengaruhi. Pikiran itu saling mempengaruhi. Dan yang luar biasa adalah, nih lihat. Tuh. Ketika diturunin nih, baru mereka lewat. Padahal nggak ada talinya. Tuh. Bingung dia. Ketika dinaikin, ini di Bali nih, ini Yudi Sardana ini, dinaikkan nih, naikkan, baru lewat walaupun dia tanya, ini mana talinya? Nah, hidup 10% adalah apa yang terjadi padamu, dan 90% adalah bagaimana engkau merespon apa yang terjadi. Ini kunci sehat. Jadi kalau Anda terlalu banyak merespon negatif atas kejadian-kejadian, namun ketika Anda selalu bersyukur, berkata, "Zamin fadli Rabbi, semua ini dari Allah, ala kulli hal. Alhamdulillah atas apapun. Alhamdulillah, semua ini tanda keberuntungan. Alhamdulillah." Ini kata Robert Tesnik dari Los Angeles. Saya tidak bisa mengontrol event, namun saya bisa mengontrol respon. Respon itu yang bisa Anda kontrol. Sekarang kita lihat video ini tentang sportivitas dan motivasi. Dia bernama Derek Redmond. Derek Redmond ini adalah pelari terbaik Inggris, mewakili Inggris di Olimpiade 1992 di bawah pensiun. Berlarilah dia dengan lebih kencang dari sebelumnya, lebih yakin dan optimis, ingin mempersembahkan emas terakhirnya. Namun tiba-tiba, di mana 175 meter menjelang finish dari 400 meter yang harus dituntaskan, tiba-tiba hamstring kanan dia terluka. Hamstring kanan dia sakit luar biasa.
dia tertinggal di semestinya dia yang pertama. Inilah yang perlu Anda pahami. Dia boleh mengizinkan dirinya terus berhenti, toh yang lain sudah masuk finish, atau mengizinkan dirinya tetap berlari meskipun tidak mendapatkan medali, dan dia memilih yang kedua. Ketika dia berlari, maka tidak seorang pun yang bisa menghambatnya, termasuk panitia atau bahkan ayah tercinta turun dari tribun dan sudah nak, gak usah dilanjutkan, gak apa-apa. Apa kata Derek Redmond? Tidak ayah, saya harus selesaikan sampai tuntas, saya harus selesai sampai finish. Ayahnya Nyu berkata, baiklah nak, mari kita selesaikan bersama-sama. Inilah yang dinamakan integriti. Integritas, kekuatan cinta, kekuatan tanggung jawab. Dan ayahnya sangat bangga, bukan karena anaknya mendapatkan emas, tapi bangga karena memiliki anak yang bertanggung jawab atas sebuah proses sampai menuntaskan amanah. Ketika Derek Redmond dipanggil ke Indonesia sebelum COVID lalu, dan dia ditanya oleh wartawan, Derek Redmond, apa yang membuat Anda tetap berlari padahal Anda tidak akan pernah dapat medali? Jawaban dia adalah, selama Anda tidak menyerah, maka Anda tidak akan pernah gagal. Selama Anda tidak menyerah, maka finish pasti Anda bisa tuntaskan. Hidup bukanlah bagaimana kita hanya menjadi pemenang, tapi kita harus bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah kita targetkan. Seorang Derek Redmond memberikan inspirasi, dan saya membuat sebuah tulisan sederhana. Saya dan Anda tidak pernah gagal. Yang gagal adalah peristiwanya. Seorang gadis yang menggoreng tempe dan tempenya gosong. Yang gosong adalah tempenya, bukan gadisnya. Bedakan antara peristiwa dengan Anda. Bahkan Allah mengampuni seberapa banyak pun dosa Anda kecuali syirik yang tidak taubat. Jadi intinya adalah hari ini Anda berada di tempat terhormat, terhargai, bermanfaat, halal, thayyib, dan mendapatkan teman-teman yang luar biasa. Atur ulang mindset Anda. Bagaimana caranya? Ikuti kata-kata saya, sehingga nanti tubuh sehat, pikiran normal, berkah hidup. Ikuti kata-kata saya. Saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Sekarang dan seterusnya. Sekarang dan seterusnya. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Pikiran saya. Pikiran saya. Lebih tenang. Lebih tenang. Perkataan saya. Perkataan saya. Lebih positif. Lebih positif. Perasaan saya. Perasaan saya. Lebih bersyukur. Lebih bersyukur. Dan perbuatan saya. Dan perbuatan saya. Bermanfaat. Bermanfaat. Saya sehat. Saya sehat. Saya bahagia. Saya bahagia. Dan membahagiakan. Dan membahagiakan. Amin. Amin. Itu namanya afirmasi sugesti. Kita perkataan. Kekuatan perkataan itu Anda lihat biasa. Ternyata setelah saya meneliti luar biasa. Kalau ada nasi, Anda tulis di label, pintar, cerdas, cantik, rajin, sabar, yang A. Yang B, bodoh, goblok, tolol, jahat, malam. Dan setiap kali Anda berbicara di toples ini secara terpisah, 7 hari kemudian seperti ini hasilnya. Tidak perlu dengan nasi, dengan teman aja. Kalau Anda kerjasama sama 3 orang, itu jadi loh. Contoh, namanya Bu Atul. Kita kerjasama, yuk kita kerja Bu Atul. Bagaimana caranya? Bilang saja, Bu Atul, kok wajar Bu Atul, ibu sakitnya. Hanya gitu saja. Saya orang pertama. Assalamualaikum Bu, maaf Bu Atul. Ibu sakit ya? Ibu pucat Bu. Perlu Bu pucat, gak seperti biasa. Hati-hati loh Bu, Ibu pucat. Maka orang pertama ini hanyalah berita bagi Bu Atul. Dia bilang, masa sih, kata Pak Aris, masa sih. Tapi 5 menit kemudian ada Bu Sri, teman saya, ngomong yang sama. Bu Atul, astagfirullahaladzim Bu Atul. Bu Atul gak sadar, Bu Atul pucat loh. Hati-hati loh Bu, tangga saya pucat. Itu langsung Bu Atul langsung percaya dengan kata-kata saya. Karena dia mendapatkan repetisi. Dan orang ketiga, 30 menit kemudian, Bu Mina ngomong ke Bu Atul, Bu, ya Allah Bu, Ibu sakit apa? Pucat banget Bu. Ibu pucat banget sih Bu, bener loh Bu. Mata Ibu tahu nggak, fotonya di banner drivernya, pucat banget. Itu dia pulang dalam tanda sakit. Kenapa? Sugesti itu masuk bawah sadar, kalau diulang oleh orang berbeda dengan kata yang sama. Anda ngomong deh, ke petani misalnya, atau ke peternak, perikanan maupun peternakan, ngomong gini, Bapak-bapak sehat semuanya, alhamdulillah Pak, atas doa Bapak semua,
Alhamdulillah hari ini adalah saat yang tepat untuk kita di perikanan dan peternakan. Masya Allah, ini adalah kesyukuran. Kita dalam kondisi tenang, nyaman, udara juga cukup mendukung, pemerintah juga mendukung. Itu mereka semangat daripada Anda bilang, maaf ya Pak, hari-hari ini memang hari yang sulit, ya? Sulit kan? Susah. Semuanya juga susah, bukan Bapak saya aja susah. Langsung dia bilang memang, gitu. Karena semakin tinggi posisi Anda, sugesti semakin kuat. Yuk kita lihat ini. Anda akan hati-hati kalau lihat ini. My name is Rhonda. Oke? I'm sure you heard that talking to your plants can help them grow. Perhatikan Some baik-baik. people swear by it, others say it's an old wives' Ternyata A positif, B negatif. Bunga yang sama di pot yang berbeda. Yang A diberikan apresiasi. Plant B. Yuk kita lihat. Hari pertama Let's begin. kita mulai. You are so pretty. You are so beautiful. And you're going to grow so much. I love you. I love you. I appreciate You you. don't sack of crap. You trying to grow? Untuk ukuran dasar. Crap's a sack, can't grow. You don't sack of crap. Huh? Hari kelima. Amazing. Luar biasa. You're growing so fast. Keren. Cadak. Dasar lu. Now shut up. Hmm. You're so much prettier than all these sluts. Seriously, you should be in a botanical garden. I am serious. Oh. You look fierce. Oh, man. Jancok. Itu. Bahasa Jawa Timur itu. Bahasa kasar. Ini lihat. Ini lihat. Ikan keindahan. Rasa takut. Padahal ini bunga loh. Varietesnya sama. Cuma diperlakukan dengan cara yang berbeda. Dilayani. Disakiti. Ini sudah mulai kuning nih. Lihat ya. Sudah mulai ranggas nih. Mulai menguning nih. Sudah mulai rontok. Sudah mulai berbeda. Okay, Hari so ke-25. back when you were sleeping, I took a tiny clipping from you and I planted it. Which means that someone is a daddy. Kayak orang gila kan? You guys are my best friends. Lihat nih yang kedua. Hey, here's your art clipping. You know any of these guys? No, of course you don't. You don't have any friends. Tuh lihat. Well, I guess Jadi kalau Anda ingin memperlakukan diri Anda dengan baik, bersyukurlah. Berbuatlah hal yang positif. Nikmatilah proses atas izin Allah kebaikan-kebaikan itu. Ini gara-gara dicaci, dimaki, tidak dihargai. Oops. He had an accident. As soon as this one is done, we're Ah. going to no matter what. Ayo terus Pak, terus. Nah, I want to make your other son watch. You had twins. nih perbandingannya nih, hari ke-30. Okay, day 30. Time to see how it turned out. Plant A, you grew a total of 2 inches. I'm so proud of you. Plant B, you grew a total of who gives a crap? Istri saya hamil di usia 44 tahun. Kaget, saya kaget, istri saya kaget. Dan saya pun akhirnya survei di Kota Bogor, dokter yang positif, dokter yang kalimatnya lembut dan baik, mana? Jadikan wow day ketika Anda pulang ke rumah. Ceritakan hal yang indah di kantor Anda. Jadikan anak-anak Anda bangga dengan pekerjaan Anda. Anda ngomong, nah, belajar yang rajin. Ayah alhamdulillah bekerja di tempat yang baik, teman-temannya keren dan dihargai. Kamu nanti harus bisa lebih hebat daripada ayah. Itu anak akan bangga dengan pekerjaan Anda dan juga ingin menjadi lebih baik daripada Anda. Daripada Anda bilang gini, belajar yang benar. Ayah itu tahu nggak, kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk kamu. Sama saja, ayah main sirkus ya kan? Gak ada bangga-bangga. Ceritakan hal yang indah. Kenalkan anak-anak Anda dengan teman-temannya, tempat kerja Anda yang bahagia. Lihat aja apa terjadi. Ain syakartum lazidannakum. Anda akan legit untuk karakter Anda. Coba kita lihat ini. Perasaan. Hati-hati loh. Banyak perceraian terjadi bukan karena faktor yang besar, tapi kalau perasaan tidak nyaman. Perasaan. Kita lihat nih. Ketika laki-laki ini duduk dengan kaleng di depannya dan kertas yang menunjukkan siapa dirinya. Aku buta. Ayo mulai. Please ya.
Aku buta, bantu dong. Ternyata sedikit sekali yang berbagi, sedikit sekali yang memberi, sedikit sekali yang berbagi. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya adalah karena dia mengeluh, karena dia menunjukkan beban hidup, karena dia menunjukkan ketidaknyamanan. Namun wanita baik hati ini ketika melihat ada sesuatu yang salah, ada tulisan yang harus diganti, dan apa yang terjadi? Ternyata wanita ini menuliskan kalimat yang baru di kardus yang sama, ditempatkan di tempat yang sama, dan berubahlah. Dan inilah perubahan yang terjadi. La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, aku akan tambah nikmatku atasmu. Wanita ini ditanya, apa yang kau lakukan tadi? Pak, saya hanya mengganti tulisannya, Pak, menjadi tulisan bersyukur. Hatur nuhun. Nah, gitu deh. Makasih ya. Ini tulisannya nih. Hari yang cantik, hari yang indah, hari yang menyenangkan. Karenanya semakin Anda menunjukkan pekerjaan Anda adalah dengan kesyukuran, semakin sehat, semakin berkah, rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya membuktikannya. Suatu hari saya memberikan materi untuk relawan dari rumah autis. Mereka adalah orang-orang yang membersamai anak-anak autis. Saat itu saya berbagi, dan ketika panitia memberikan transportasi, saya ambil dan kemudian saya berikan kembali sebagai sedekah saya untuk lembaga. Ternyata 2 tahun kemudian Pak Deka Kurniawan sebagai pimpinan dari lembaga autis itu menelpon saya, Pak Aris, ada biro haji namanya Makfiro yang dia butuh orang yang bisa menemani anak-anak ketika umur Paris. Jadi ketika umur parenting itu anak-anaknya bagaimana tidak mengganggu orang tua, itu perlu yang bimbing. Kayaknya Paris bagus deh, kan bisa main sulap, bisa simulasi, bisa game-game gitu. Boleh. Saya pun datang ke biro haji Makfiro itu, dan kemudian saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ketika pas umur parenting bulan Desember, anak-anaknya saya ajak main bahagia, orang tuanya tenang ketika parenting, anak-anaknya saya yang ngurus seperti babysitter saja deh. Tapi ternyata pimpinan Makfiro itu ternyata melihat kayaknya bagus juga nih kalau Pak Aris diajak haji, biar jamaah haji nggak jenuh, nggak ngantuk, biar fokus. Saya ditanya, Pak Aris mau nggak tahun ini menemani haji jamaah haji kami? Ya mau lah, gratis. Orang lain bayar 400 juta itu haji plus. Siap. Dan tahun ini tahun 2026 nanti haji saya ke-13. Masya Dimulai dari mana? Allah. Dimulai dari membersamai relawan autis. Masya Allah. Lakukan yang terbaik. Dan ada 23 Februari nanti umur parenting yang ke-15, dan itu umur saya ke-40. Masya Allah. Ya ikut terus menjadi pembimbing. Saya tidak pernah meminta kawan. Yang kita lakukan adalah beri yang terbaik, lakukan yang terbaik. Allah yang mengundang, Allah yang menilai Anda. Begitupun dengan Anda petani, peternak, orang lain yang di perikanan, berikan yang terbaik, dan mereka merindukan Anda. Bapak kemana aja? Kangen Pak, ini panennya nih, mau saya kasihkan ke siapa? Karena bahagia dengan Anda. Tapi kalau Anda datangnya nggak diundang, pulangnya nggak diantar, kayak nggak jalan, Mas. Nggak ada pesan. Ingat, kontribusi yang terbaik dan perbuatan. Inilah materi ke-5 poin kekuatan perbuatan. 5 langkah pribadi yang berkapasitas dan berintegritas. Yang pertama, kita akan buktikan. Semua jempol begini. Semua jempol yang punya jempol, ikuti kata-kata saya. Terima kasih. Terima kasih. Keren. Keren. Hebat. Hebat. Mantap. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Silakan. Silakan. Mangga. Mangga. Artinya adalah apresiasi dan pelayanan. Itu kunci rezeki yang pertama. Kunci kapasitas yang pertama. Di handphone saya tidak ada temukan nama istri saya, karena nama istri saya tidak ada di handphone saya. Namanya saya ganti dengan Bidadari Suraya. Dia senang banget, padahal dia bukan bidadari. Coba saya ganti dengan Mak Lampir, pasti marah. Itu namanya metafor. Ternyata manusia itu sangat senang ketika dihargai, sangat senang ketika diapresiasi. Pak, bagaimana caranya agar saya diapresiasi? No, kalau di itu orang lain yang menentukan, tapi kalau ada yang menentukan. Hargailah, apresiasilah. Pagi-pagi bangun tidur habis sholat subuh, saya bilang pada istri saya,
Bu, yang makasih ya atas hari ini. Saya bahagia. Anak-anak tenang, liburan lancar. Terima kasih ya. Terakhirnya, cek deh, sudah saya transfer. Masya Allah. Kenapa? Karena ketika kita mati, semua yang kita tinggalkan bukan punya kita. Tapi hari ini punya Anda, bisa Anda bagi. Nanti kalau Anda meninggal, maaf, Anda nggak punya kuasa. Orang diberi itu senang, walaupun dia punya. Tapi yang paling penting adalah Anda dikenang bahwa Anda pernah ada. Itulah yang dinamakan rindu. Kita lihat nih, jempol. Kemampuan Anda untuk menghargai, kemampuan Anda untuk memberikan pelayanan, ini adalah konsep yang pertama. Penelitian dari Rhonda Byrne dan juga Robert T. Kiyosaki, plus saya juga meneliti. Orang yang mampu menghargai, justru dia dihargai. Berapa banyak hari Anda dilayani, ada di dasar. Kursi yang Anda pakai itu pelayanan dari ratusan orang sampai di sini. Baju yang Anda pakai, berapa banyak orang yang terlibat untuk sampai di dalam diri Anda. Jilbab, jam tangan, bahkan kacamata Anda, semua adalah produk pelayanan orang yang memudahkan urusan kita. Pertanyaannya adalah, apa kemudahan yang Anda lakukan untuk orang lain? Ini aja pelayanan dari orang sehingga saya lebih mudah memberi pada Anda. LCD pelayanan orang lain. Bahkan ketika makan. Nih, ketika saya ke Hongkong, di situ saya kaget. Ketika saya dikasih air minum seperti ini, air minum ini langsung kasih inisial AAD, Aris Ahmad Jaya. Saya tanya kepada panitia itu, Pak, kenapa dikasih inisial? Begini Pak, berdasarkan pengalaman kami, orang Indonesia itu kalau minum bareng-bareng, sudah dibuka, diminum setengah. Mereka bingung, punya saya yang mana, akhirnya nggak menghabiskan, dan itu mubazir. Anda tahu nggak, minuman itu kalau jual lebih mahal. Kalau di sini air ngocor kemana-mana. Dan Anda tahu ketika terjadi banjir kemarin ini, air adalah utama. Makanya kalau Anda minum, habiskan. Karena jatah air Anda sedikit, jatah oleh Allah. Contoh, Anda dijatah misalnya 1 ton. Kok Anda buang-buang setengahnya? Anda nanti banyak dokter yang akan melarang Anda minum air banyak-banyak. Dan Anda buang. Seperti itu. Nih, suatu hari ada seorang anak yatim. Anak yatim ini mengambil obat di apotek karena ibunya sakit. Kenapa dia nekat? Karena ibunya sakit. Dia tak punya uang, gak ada cara lain. Akhirnya apa? Laki-laki baik hati ini melihat anak yatim ini ibunya sakit. Dia tentu harus membantu. Dia tentu harus memudahkan istri. Terima kasih ya. Kepada suami, ayah jujuran dan Anda dipercaya, itu adalah modal Anda mendapatkan kehebatan di kapasitas. Kita lihat. Jujur dan bisa dipercaya ini ditunjukkan oleh anak namanya Abigail Pinjabaya. Pertanyaannya sederhana. Mengapa seorang anak kecil yang ditaruh di paling belakang dan dia lebih kecil daripada yang lain dibanding nomor 5, nomor 2, nomor 1? Ternyata Abigail Pinjabaya ini punya kekuatan integritas. Bisa dipercaya, komitmen, konsisten, pantang menyerah, pantang mengeluh, pantang putus asa. Tinggal dia sendiri. Ya Allah, ya Allah. Berat banget ya. Seperti inilah yang dibanyakan komitmen. Ketika dia tinggal sendirian, yang lain sudah lewat garis merah. Bertahan karena bertuhan. Lelahku karena lillah. Hidupku adalah untuk memudahkan, untuk menjaga kepercayaan, untuk menjaga kejujuran. Dan akhirnya teman-temannya yang hampir putus asa, teman-teman yang hampir putus harapan, ikut semangat, menular. Semangatnya menular. Semangatnya menular. Semangatnya menular. Tuh. Bahkan akhirnya kelompok lawan ini kewalahan karena yang lain itu bangkit. Sesungguhnya ketika kita mampu memberikan yang terbaik, proaktif, langsung lari dia ke paling depan lagi, mencari aktivitas yang lebih. Teman-temannya lawannya gede-gede, dan Masya Allah, akhirnya temennya capek juga. Dia capek dia, tapi beda. Temennya capek karena melihat kok kita bisa kalah ya. Yang teman-teman ini kita mampu mengalahkan, itu beda. Tuh.
Peristiwa-peristiwa ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ingat kata-kata saya, senantiasa bersyukur, senantiasa melayani, senantiasa bisa dipercaya, dan jaga kejujuran. Itu nilai-nilai kapasitas diri yang akan abadi sampai hari kiamat. Teman yang gede, nomor 5. Ini capek banget, meringis itu. Lelah. Kalau sekitar tarik tambangnya kita juga sering 17-an, ya kan? Tapi nilai yang bisa kita ambil dari tarik tambang inilah yang menjadikan kita akhirnya tahu ternyata integritas harus dilakukan secara konsisten. Komitmen harus dilakukan secara konsisten, terus menerus sampai Allah memberikan hasil yang terbaik. Pak Aris, kok koruptor aman ya, hidupnya sejahtera? Enggak, kawan. Dia pun nanti akan merasakan hasil dari tanamannya. Kalau enggak su'ul khotimah, dia di akhirat nanti masuk ke titik yang dinamakan yang dinamakan rokok. Bagi aja. Nah, dari mana asal korupsi dan tidak berintegritas? Ini asalnya. Sebuah ilustrasi, Black Hawk. Dia menjadi serat-serat. Pak Budi dan Pak Badu, ilustrasi yang berasal dari kisah nyata. Pak Budi dan Pak Badu bekerja di sebuah kontraktor dan 1 tahun kemudian mereka akan pensiun dan pimpinannya memanggil Pak Budi, Pak Badu dan pimpinannya berkata, Pak Budi dan Pak Badu, silakan buat rumah terbaik dengan gaya terkini, bahan-bahan terbaik untuk inspirasi bagi junior-junior. Wow. Akhirnya Pak Budi bilang kepada istrinya, Bu, pimpinan saya mau suruh membuat saya rumah terbaik di tanah yang sudah disiapkan. Oke Bu ya, ini penghargaan bagi saya. Kata Pak Budi, kata Pak Badu, mau pensiun aja dikerjain. Emang ada yang lain apa? Mau nyantai dikit aja nggak bisa. Ini kerja atau dikerjain? Bu, kerja kok gini amat, kata Pak Badu. Akhirnya apa? Pak Budi bekerja dengan yang terbaik, dengan tim terbaik, bahan terbaik. Pak Badu asal-asalan, pas pelepasan mereka di hari di mana ulang tahun plus pelepasan mereka sudah jadi pensiun, mereka suruh maju. Pak Budi, Pak Badu, pimpinannya, dan mereka pimpinannya berkata, hari ini kita melepaskan kakak kita, ayah kita, senior kita ke jenjang pensiun. Pak Budi, terima kasih. Pak Badu, terima kasih. Sebagai ungkapan terima kasih berusaha kepada Anda, maka rumah yang Anda bangun itu dihadiahkan sepenuhnya atas nama Anda dan Anda. Pak Budi bersyukur, sujud syukur bahagia karena dia membuat rumah terbaik dengan bahan terbaik, dengan tim terbaik. Sedangkan Pak Badu pingsan berjamaah. Kenapa? Karena dia asal-asal. Itu yang akan terjadi di akhirat nanti. Nah, ini ilustrasi. Di akhirat nanti Anda mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda upayakan. Jadi, sebuah video ilustrasi tentang diri kita. Di Indonesia hari ini persis terjadi seperti ini. Banyak ujian, bahkan terbaru Jawa Timur, daerah Tuban kalau nggak salah, terjadi puting beliung. Sumatera terjadi banjir yang belum terselesaikan hari ini. Satu persatu kita diuji. Dan ketika ujian itu datang, semestinya memang saling membantu dan tidak saling menyalahkan. Saling support dan meringankan, bukan saling mengumpat. Kayak enak banget ya kalau ada kata-kata, ya sih, di sana itu diuji ini, ada ujian, banjir, puting beliung, karena di sana pasti banyak maksiat. Memang di sini nggak ada maksiat apa? Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat kita semestinya ditahan. Kita seperti anak kecil di sini, seperti anak kecil di Indonesia. Namun kita harus berbuat yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan di titik di mana kita ditempatkan? Di kementerian, oke. Di dinas peternakan dan perikanan dan peternakan, oke. Lihat. Anak kecil ini memang tidak kuat kalau sendiri. Dan Allah mengirimkan anak-anak kecil yang baik bersamanya. Datanglah saya sebagai anak kecil berikutnya. Datanglah mitra-mitra Anda sebagai anak-anak kecil berikutnya. Dan anak-anak kecil yang berkumpul ini menarik hadirnya kebaikan, 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 kebaikan. Dan ujian yang sedemikian berat pun tertuntaskan. Inilah hari ini yang terjadi untuk Indonesia. Kita tidak bisa mengandalkan seorang presiden, karena presiden pasti akan berganti. Kita pun tidak bisa mengandalkan menteri, karena menteri bisa direshuffle. Kita ini harus berjuang bersama-sama. Kita harus mampu memberikan yang terbaik
berkontribusi yang terbaik, karena Allah akan menunjukkan amal-amal baik kita manakala kita nanti di alam barzakh, sekaligus ketika kita ditimbang. Jangan sampai seperti ini. Dan dengan bismillah, yakinlah, seandainya hari ini Anda melihat betapa pahala-pahala adalah pahala yang luar biasa, maka jari manis adalah jawabannya. Persaudaraan, pertemanan, kerja tim. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda, saudara kandung Anda terlalu sedikit, dan saudara ideologis Anda lah yang banyak. Saudara biologis, kakak dan adik Anda itu terbatas, tapi rekan kerja Anda inilah saudara ideologis yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Anda orang baik. Makanya setiap kali saya mensolatkan jenazah itu, imamnya bilang, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak yang sholat, saksikan bahwa ada orang baik, baik. Nah, gitu. Seperti itu nanti. Jadi Anda nanti harus selalu mendukung dan janji dengan teman-teman Anda. Nanti kalau kamu surga nggak ada saya, tolong saya cari ya, tolong panggil saya. Terus begitu. Karena Anda ini bertempat di tempat di mana Anda setiap hari bersama, setiap hari saling memberi, saling berbagi, saling mendukung. Saya ngobrol dengan saudara kandung saya aja, 30 menit sudah ada bahan. Kan nanya gimana sekarang? Oh kuliah, yang saat ini mana? Oh gimana kerjanya beres? Oh udah, nggak ada lagi. Tapi Anda ngobrol tiap hari dengan teman Anda itu, karena mereka adalah saudara yang akan menjadi saksi kebaikan Anda di hadapan Allah. Ya. Pertanyaannya sederhana, kenapa semut-semut masih ada sedangkan dinosaurus sudah tidak ada? Jawabannya adalah semut ini punya jiwa setiap kawan, tim, saling berbagi, saling memberi, saling membantu, saling memudahkan. Sehingga di sesi akhir ini nanti, 15 menit terakhir, saya ajarkan Anda terapi keluarga. Sehingga orang yang sakit lambung itu nggak perlu obat, langsung Anda terapi, insya Allah hilang sakit. Bahkan hari ini yang Anda yang sakit kepala atau kaki yang susah bergerak itu bisa diterapi sehingga sembuh atas izin Allah. Dan Anda belajar teknik itu. Dan bagaimana laki-laki lebih kuat tanpa Viagra, ada tekniknya. Jangan beli Viagra palsu. Sudah mahal palsu lagi. Gak berefek. Nah ini sinergi. Dan ternyata saya ingin bercerita tentang petani jagung bulan. Ini mungkin cerita yang bisa Bapak tidak akan kalah, itu buat Anda kalah. Anda tahu nggak? Bisa jadi yang dibawa angin ladang ke ladang saya adalah benang sari yang berasal dari ladang-ladang tetangga saya, bukan hanya dari ladang saya. Jadi kalau ladang saya adalah unggul, ladang saya pun tetap terjaga keunggulannya. Makanya apa? Jangan ingin hebat sendiri. Jadikan junior-junior Anda pun mampu unggul sebagaimana Anda. Ajak mereka, ajarkan mereka sehingga mendapatkan keunggulan dan bukan pesaing Anda. Itulah persahabatan dan kerja timnya. Terakhir dari Kelipik, jangan meremehkan hal yang kecil, cermat. Pelaporan harus cermat, bukti-bukti harus cermat, dokumentasi harus cermat, kehadiran pun harus terdata. Anda kenal nama petani dan peternak, Anda komunikasi yang baik. Muhammad Ali, mohon maaf, Muhammad Ali itu pernah kalah oleh petinju yang tidak dikenal, namanya Jubrezir, KO. Muhammad Ali kalah, KO. Ketika ditanya Muhammad Ali, Ali kenapa kau bisa kalah? Jawaban Ali apa? Jangan bertanya pada orang yang kalah, karena apapun alasannya tidak bisa mengembalikan kemenangannya. Itu baru kan ada yang kecil. Anda waktu kecil, namanya pono-pono, komunikasi diri. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mau membersamaiku dalam suka dan duka. Terima kasih ya. Maafkan aku kalau selama ini menzalimimu, kurang tidur, kurang waktu bahagia, capek, lelah. Maafkan aku ya. Aku mencintai. Menyesal sudah menzalimimu. Jadi itu ternyata adalah teknik dari Hawaii dan juga sesuai dengan agama saya Islam. Yaitu bagaimana kita mensyukuri dan kita benar-benar mampu menghargai termasuk tubuh kita. Jadi terapi nanti adalah terapi terima kasih diri. Sekaligus saya ajarkan Anda, ada 6 titik di wajah kita, namanya aura punktur. Aura punktur ini adalah sebuah teknik bagaimana sakit pegel-pegel yang susah tidur atau yang
tidurnya semalam kurang, itu bisa langsung segera juga. Kita mulai praktek. Siapa di antara Anda yang kakinya kalau berjalan sakit atau kepalanya nggak bisa noleh atau tangannya ketika dirasakan sakit atau lutut kakinya sakit? Ada? Dokter Doni. Pak Dodi ada Pak Dodi? Pak Dokter Doni. Pak Doni? Dokter Doni. Dokter Doni ada? Boleh Pak sekalian. Boleh Pak. Silakan, Dokter Doni. Doni, lanjut. Kalian terapi sekalian. Ya, kalian dari saya tunjukkan prakteknya ya teman-teman ya. Ini bukan rekayasa, saya tidak berkomunikasi dengan dia sebelumnya. Doni, Dokter Doni. Gak apa-apa, yang penting sakit. Dokter Doni. Dokter Doni. Dokter ada dokter. Dokter Doni. Dokter dulu ya. Dokter Silakan. Doni. Boleh maju dok. Stroke Pak. Dokter dulu ya. Oke. Nah, kan. Oke. Nanti yang lain ya. Sekarang dulu. Nah, teman-teman, apa yang saya ajarkan kepada Anda ini semestinya Anda nanti praktekkan ya. Ban bekas pun berguna ketika pas banjir, ya. Jangan sampai Anda melihat ini sesuatu yang biasa. Oke, stop. Oke, terus jawab. Udah berapa lama terkena stroke ini dok? Berapa lama Dok Dedi? 6 bulan? 6 tahun 6 bulan? 6 bulan baru berarti. Sekarang kita akan mulai dari yang sederhana. Yang pertama, teman-teman, salah satu yang membuat diri kita sehat adalah air putih. Minumlah air putih yang banyak setiap hari. Karena ketika Anda buang air kecil kok berwarna, menunjukkan bahwa Anda kurang minum. Dan itu menjadi penyebab banyak penyakit termasuk stroke. Karena darah itu mengental. Jadi makanya saya banyak-banyak minum air putih. Kecuali kalau pas saya. Yang pertama, saya akan berikan dulu minum drop. Biar sebelum nanti di terapi, dokter cukup Memori tidak hati. dehidrasi. Silakan dok. Minum aja. Ada itu nggak sih? Yang sekarang agak berat, kaki kanan atau kaki kiri dok. Tangan juga berat. Tangan kalau diangkat gimana? Sampai segitu, sampai atas bisa. Oke, sekarang kita terapi tangannya ya. Lihat perhatikan. Dulu ngangkatnya masing-masing ini, bagaimana setelah diterapi? Caranya sederhana. Diketuk titik ini adalah titik karate. Bisa kanan, bisa kiri. Ketuknya pakai tunjuk sama dari tengah. Hanya gini aja. Dok, maaf ya, nanti agak sakit, tapi itu akan menang. Ikuti kata-kata saya. Saya menerima sakit saya. Saya menerima sakit di tangan kiri saya. Yang terasa lemah, lelah, tidak bertenaga. Sudah mulai sakit ya? Sudah terasa? Nah, sudah mulai terasa? Jadi ini terasa? Bilang dok, saya menerima sakit ini. Terutama tangan kiri saya yang kurang bertenaga. Saya pasrah, saya ikhlas. Ini itu, saya menerima, saya pasrah, saya ikhlas. Saya menerima, saya ikhlas, saya pasrah. Angkat tuh, ke atas. Tuh, lihat. Ada lihat yang berubah ini? Nanti akan saya ketuk 5 titik, 6 titik. Itu sudah sehat, insya Allah. Lebih baik. 6 titik ini yang pertama. Yaitu alis bagian dalam. Yang kanan dulu. Alis bagian luar. Di bawah mata. Ini aura punggung namanya. Bawah hidung. Dagu. Tarik nafas. Angkat tangan kirinya. Lebih tinggi. Masya Allah. Ketika saya terapi lagi di sisi kiri, nanti akan seimbang. Antara kanan dan kiri akan seimbang. Teknik ini yang menemukan seorang dokter kawan, bukan paranormal. Ini nanti bisa dilakukan sendiri, tidak harus dengan saya. Pokoknya terima saja, pasrahkan. Angkat tangan kirinya, lebih tinggi, itu bertenaga. Masya Allah. Luar biasa. Sekarang kita latih kaki kirinya, Kaki. biar jalannya bertenaga dan tidak lagi diseret. Oke? Kaki kiri yang terasa sakit, telapak kakinya atau apa ini? Ini sakit. Oke, ya. Tinggal ngomong aja. Saya menerima paha kiri saya yang kurang bertenaga, terasa sakit ketika berjalan. Saya menerima sakit ini. Saya menerimanya ya Allah. Saya bersedia melepaskan sakit ini. Saya pasrah ya Allah.
Saya pasrah ya Allah. Saya ridho ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah. Ketukannya sama. Tempatnya sama. Nanti kita latihan bareng-bareng. Tapi fokusnya yang berbeda. Kalau tadi di tangan, sekarang di kaki. Ketukannya tidak perlu terlalu keras. Hanya ketuk seperti ini aja. Gerakan kaki kirinya. Rasakan sakitnya. Masya Allah. Gerakan lagi. Masya Karena saya terapi Allah. biar telapak kakinya punya tenaga dan tidak sakit. Sama terapinya. Ya Allah, meskipun kaki kiri saya dari paha, lutut, betis, dan telapak kaki saya terasa kurang nyaman ketika bergerak karena terkena stroke. Saya ikhlas ya Allah menerima ini. Saya pasrah, saya ridho. Ketukannya sama. Yang dirubah niatnya. Nanti bapak-bapak saya kasih tahu 2 titik. Kalau Anda ketuk, itu Anda kuat secara biologis maupun secara emosi. Nggak apa-apa, kasih tahu Wanita bapak-bapaknya. bisa untuk hipnolansi. Oh, yang mana Pak? Yang mana? Jadi. Lihat bedanya ketika dia berjalan. 1, nih saya bonus. Titik ini adalah titik cinta dan kasih sayang. Jadi kalau dia ketuk seperti ini, orang itu energinya bertambah. Bu Devi harus bikin Bu Devi. Jalan. 1, 2, 3. Nah, udah mulai berenergi. Tuh. Kaki kirinya ke atas dong. Kaki kirinya tuh, tangan kiri atas ke atas. Nah, udah mulai jalan ke sekarang. Gak usah diseret-seret. Sekarang tiba sehat dan rasa sakit. Sekarang bayangkan bapak yang kecil waktu itu menjadi harapan keluarga. Bapak kecil waktu itu menjadi doa-doa dari orang tua. Lihat bapak yang kecil, lihat dan katakan. Gak apa-apa, jadi emosinya harus dibalik. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah kau berikan. Nanti kalau punya Maafkan aku ya Allah atas dosa-dosa yang biar kita salah. bisa buat diri kita sendiri. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau berikan. Orang tua yang menyayangi, anak-anak yang menyayangi, keluarga yang memberikan. Saya menerima kondisi ini ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang saya lakukan, yang saya dapatkan. Aku bersyukur ya Allah. Ketika pun 6 bulan ini Engkau mengujiku, aku menerima. Saya menerima. Dan saya bersedia melepaskan, sebagaimana seorang tukang parkir melepaskan mobil-mobil yang dititipkan padanya. Karena hamba tidak punya apapun sebagaimana tukang parkir. Hamba melepaskan semua. Hamba juga melepaskan sakit hamba hari ini ya Allah. Kaki yang sakit, tangan yang sakit, pikiran yang sakit, optimisme hadir kembali. Sebut nama Anda waktu itu, panggilan Anda waktu itu. Panggil nama Anda waktu itu. Katakan, aku mencintai. Terima kasih sudah menemaniku. Maafkan aku suka menzalimimu, kurang istirahat, kurang mendapatkan hakmu, terlalu berat dalam bekerja. Maafkan, aku menyesal. Terima kasih. Bismillah, jalan. Bagaimana orang sehat berjalan? Oke, balik kanan dok. Dari dokter udah muncul tuh. Lisan saya menerima dan saya bersedia, bukan ya Allah. Saya melepaskan ketidaknyamanan sakit saya, khususnya di lidah, di mulut, di rahang, di area kepala. Saya pasal. Kalau Anda ingin singkatnya, terapinya seperti ini. Kalau sama anak-anak yang jadi game online, cara mengulanginya, ketemu aja begitu. Sampai diajak ngomong, kamu main game apa? Kalau dulu bisa gitu. Memang sukanya apa? Suka ini, suka itu. Oh, terus gimana? Itu sebenarnya mengurangi. Begitu dengan rokok, bisa dikurangi. Tidak kecanduan lagi. Hanya gini aja. Bagi Anda yang pengen langsing, itu setiap kali Anda mau punya ingin sesuatu yang selama ini Anda tidak bisa menahan, tentu aja sendiri begini atau begini, itu keinginannya langsung hilang. Ambil,
makan malam, minum teh di pinggir jalan, ya, haus-haus. Oke, hanya seperti ini kawan. Nanti kita pakai bareng-bareng ya. Tarik nafas. Nah, oke. Sekarang coba bicara dong. Assalamualaikum, bilangnya. Bagaimana sekarang beriringan? Beriringan. Ngomongnya lebih lancar. Lebih lancar. Tadi kan, gitu. Lidahnya sudah mulai lentur. Saya sehat. Alhamdulillah. Nah, udah pokoknya udah nampak. Tadi nggak nampak. Tangan juga boleh, jangan gini-gini. Nanti nari. Ikuti kata saya. Meskipun saya sakit. Meskipun saya sakit. Yaitu. Tinggal sebutkan satu sakit Anda. Jangan Quran. Kepala sakit, perut sakit, dada. Oh, satu-satu. Bahkan sakit gigi. Teman saya Oh, sakit sakit gigi. gigi. Itu tiba-tiba sakitnya hilang. Ketika saya terapi dengan kata kunci spesifik. Ya Allah, meskipun gigi geraham kanan atas belakang saya sakit, harus spesifik. Gigi. Harus spesifik. Apa namanya? Jangan sampai ada gigi saya sakit, itu umum banget. Hmm. Ya, perut juga gitu. Perut bagian ulu hati atas saya tapi ngaget sakit, emak saya sakit, saya Iya. saya pasang. Lambung. Bukan gitu ya. Lambung ya? Lambung, Semua. perut, bahkan ada orang yang suka Anxiety. anxiety. Nah itu, bayangkan ketakutannya apa? Bisa menerima anxiety, takut mati, takut masuk Iya. rumah sakit, takut macet, takut keramaian. Itu sebutkan semua. Saya ikhlas dan saya pasang. Gitu. Udah, titik ini adalah titiknya. Udah. Berikutnya, kita langsung masuk ke titik berikutnya. Langsung dua tangan aja. Tangan begini, kanan kiri. Pak, ikut ya. Siap Bapak juga nanti terapin diri sendiri. Pakai dua jari. Ketuk alis bagian dalam. Pas Anda mengetuk ini sambil Anda katakan, saya ikhlas atas sakit ini, saya pasrah. Sakit gigi ini saya pasrah. Saya ikhlas atas sakit ini, saya pasrah. 3 kali. Saya ikhlas atas sakit ini, saya pasrah. Kemudian pindah ke alis bagian luar. Ketuk. Saya ikhlas atas sakit ini. Sakit ini berarti yang Anda sebutkan tadi ya. Saya ikhlas dan saya pasrah. 3 kali. Saya ikhlas menerima sakit ini. Saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas menerima sakit dan kondisi ini. Saya ikhlas dan pasrah. Langsung di bawah mata. Ketuk. Saya ikhlas menerima kondisi sakit ini. Saya pasrah. Saya ikhlas menerima sakit ini. Saya pasrah. Saya ikhlas menerima sakit ini. Saya pasrah. Langsung ke bawah hidung. Satu aja kalau hidung. Jangan dua-duanya. Saya ikhlas menerima kondisi ini. Saya pasrah. Saya ikhlas menerima kondisi ini, saya pasrah. Terakhir di dagu. Saya ikhlas menerima sakit ini, saya pasrah. Setelah terakhir Anda tinggal tarik nafas, keluarkan katakan Alhamdulillah. Setelah Anda merasakan skala sakitnya turun, Anda bisa ulangi lagi sampai hilang sakitnya. Masya Allah. Jadi rata-rata saya terapi itu 3 kali. Pertama itu lebih nyaman, 2 itu ketiga itu fresh. Bagaimana teman-teman yang punya ingin langsing? Dulu ya. Kalau saya memang ingin seperti ini, istri saya lebih suka ketika saya dalam kondisi segar, gemuk gitu. Tapi kalau wanita kan beda. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus ketahui hal-hal jelek yang seharusnya Anda lakukan yang menyebabkan Anda berat badan, mil, tidak bisa berhenti, bakso lewat selalu beli, Minum kopi. mie ayam nggak bisa nahan, minum manis nggak bisa nahan, malam hari nggak bisa nahan. Itu sebutkan. Meskipun saya saat ini berat badan saya 90 misalnya, saya ikhlas dan saya bersedia melepaskannya sehingga menjadi ideal. Sampai sebutkan hal-hal jelek. Saya ikhlas melepaskan mil, saya ikhlas melepaskan makan nggak berhenti, saya ikhlas melepaskan apa. Terus baru begini, ketuk dari mulai awal sampai akhir tadi, sampai akhir tarik nafas, ulangi lagi. Apa kejadian itu jadi? Anda makan sedikit aja udah kenyang. Gitu. Makan Anda sedikit itu udah kenyang, udah terasa kenyang. Dan itu otomatis berat badan Anda 1 bulan itu bisa turun sampai 10 kilo. Wow. Tanpa obat. Dan bagi bapak-bapak, ini yang tadi saya bilang, yang ingin kuat melayani istri sampai dia bahagia, oke. Maka 2 titik rahasianya adalah, saya kasih tahu untuk bapak juga, tuh udah tersenyum dulu kan. Titik itu yang pertama di sini. Yang kedua sih, 2 titik ini tanpa Viagra, Pak. Dan wanita ketika ngantuk ini pun Anda akan wajahnya cerah karena aliran darah bagus. 2 titik ini yang menjadikan cerah wajah Anda dan lebih sehat. Makanya jangan heran kalau peserta nanti setelah keluar langsung begini semua. 2 titik ini Anda lakukan setiap hari, minimalnya sekali aja, pagi hari, siang hari, atau malam hari. Maka lihat,
insya Allah adalah segar. Dan terakhir kita doakan beliau. Energi doa. Anda lihat gambarnya, Bapak pejamkan mata. Nanti apapun tubuh Bapak ingin bergerak, ikut aja gerakannya. Jadi Bapak nanti tubuhnya mau bergerak, ikutin aja gerakannya. Bergetar ikutin aja, tanpa Bapak lawan. Itu namanya fitrah terapi dengan doa. Yuk kita berdoa bersama-sama sebuah dulu ya. Dengan ikhlas ya. Ikuti kata-kata ya Allah. Ya Allah. Sembuhkan panggilan dulu Pak Doni atau Pak Doni. Ya, Pak Doni. Pak Doni. Ya Allah. Ya Allah. Sembuhkan Pak Doni. Sembuhkan Pak Doni. Sembuhkan beliau. Sembuhkan beliau. Saya memaafkan Saya memaafkan apapun kesalahan beliau. apapun kesalahan beliau. Mudahkan hidupnya ya Allah. Mudahkan hidupnya ya Allah. Sembuhkan sakitnya ya Allah. Sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, mampukan beliau mampukan beliau sehat kembali, sehat kembali. sembuh dari stroke-nya, Sembuh dari sakitnya. sembuh dari masalahnya. Sembuh dari masalahnya. Hamba bermohon kepadamu ya Allah. Hamba bermohon kepadamu ya Allah. Yang pernah menyakiti kita, yang membuat kita tidak nyaman, sebutkan peristiwanya dan katakan, saya memaafkannya ya Allah, saya melepaskan. Saya memaafkan ayah saya yang pernah membuat cambuk dan menyakiti saya maafkan. Saya maafkan ibu saya yang suka membanding-bandingkan saya dengan adik saya maafkan. Saya maafkan guru-guru saya yang selalu menghukum saya di depan, saya maafkan. Semua. Dan ketika itu Anda ambil Anda ketuk, maka keajaibannya adalah aliran darah bagus, oksigen tercukupi, saraf-saraf bekerja dengan baik, dan tiba-tiba Anda melepaskan itu dengan lebih mudah semua atas izin Allah. Amin. Gojek bonus, magnet rezeki. Dengarkan baik-baik. Kerjakan ini, maka lihatlah, tidak perlu menunggu besok. Mulai sekarang Anda nanti akan merasakan kehidupan ini. Magnet rezeki. Yang pertama, tadi sudah saya katakan, bersyukurlah. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih, aku bersyukur. Yang pertama berdoa. Yang kedua, ini jarang orang lakukan. Doakanlah orang-orang yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal tanpa mereka tahu untuk kebaikannya. Ketika ada pedagang lewat, Anda mengajak, ya Allah lariskan dagangannya. Ketika ada tukang ojek, ya Allah dapatkan dia banyak penumpang. Ketika ada teman Anda, ya Allah mudahkan karirnya, tinggikan karirnya, mudahkan hidupnya. Itu semua akan kembali kepada Anda. Jadi ketika ada berdoa, Anda itu kembali mendapatkan doa itu. Kalau Anda malah berdoa, persis nggak ikut arisan, ketika terus dibuka arisan, ngapain dipegang? Nggak pernah ikut arisan, ngapain dipegang? Ibu kenapa dipegang? Arisan dibuka, ibu mau ikut, enggak, ngapain dipegang? Doa ke teman Anda tanpa mereka tahu. Gak usah kasih tahu, kamu saya doain aku dong, nggak usah. Ya Allah, mudahkan hidupnya, mudahkan hidupnya, mudahkan hidupnya. Ya Allah, memberkahan rezeki. Saya mendoakan orang setiap hari itu minimal 60 orang untuk haji atau umroh. Insya Allah. Setiap hari. Di sepanjang jalan aja. Ya Allah, cukupkan rezekinya, umrohkan. Amin ya Allah. Hajikan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu doa itu tidak perlu wudu, tidak perlu sholat dulu, karena kapanpun dimanapun Anda layak untuk bertemu dengan Allah dalam doa. Terima kasih, saya sama aja ya. Siapa yang mendapatkan manfaat dari materi hari ini katakan saya. Silakan berdiri. Kita tutup dengan kontemplasi. Kita tutup bersama dengan kontemplasi doa bersama. Kontemplasi ini. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan tangan kanan Anda di dada kiri seperti ini. Seolah-olah Anda sedang memegang diri Anda sendiri. Pejamkan mata Anda, tundukkan kepala Anda. Pejamkan mata Anda, tundukkan kepala Anda. Saya berbicara dengan hati Anda, dengan perasaan Anda. Sekarang hadirkan betapa banyak kebahagiaan yang diberikan oleh Allah pada Anda. Kesyukuran yang sebenarnya kita lakukan. Hadirkan orang tua yang mengantarkan kita sampai hari ini menjadi sosok yang bermakna. Hadirkan seorang wanita agung bernama Ibu yang melahirkan Anda. Seorang wanita agung yang sedemikian luar biasa menyusui tanpa pamrih, menjaga kita ketika sakit, bahkan mengajarkan kita berjalan tanpa harus dengan penuh ketidaknyamanan. Dia sabar. Begitu juga hadirkan seorang laki-laki agung bernama Ayah yang rela bekerja sampai malam lembur, bahkan rela menjual apapun yang dia punya demi anaknya bisa sekolah, demi anaknya bisa kuliah, dan dia berharap anaknya berpendidikan dan bernasib lebih baik daripada pendidikan dan juga nasibnya.
Hadirkan mereka berdua hadir di sini bersama dengan saya. Mereka tentu akan bahagia melihat anak-anak yang pernah dilahirkan olehnya mendapatkan tempat terbaik, mendapatkan pekerjaan terbaik, dan lebih bahagia lagi karena Anda adalah amal jariah bagi dia. Mengalirlah pahala-pahala dari amal baik yang Anda lakukan, doa-doa yang Anda panjatkan. Dan seandainya hari ini ibu, anak, dan ayah Anda hadir, mereka pasti akan memeluk Anda dan berkata, terima kasih nak, terima kasih sudah menjadi anak yang solid, anak yang solihah. Terima kasih sudah memberatkan timbangan kebaikan untuk ayah dan ibu. Terima kasih, maafkan ayah dan ibu kalau selama ini ada yang kurang. Maafkan ayah dan ibu kalau pernah berkata kasar. Maafkan ayah dan ibu kalau pernah memberikan sesuatu yang buat kamu tidak nyaman. Kurang waktu, kurang uang, kurang perhatian. Maafkan ayah, maafkan ibu. Dan lihatlah hari ini Anda, seorang ibu dari keluarga, seorang ayah dari keluarga, seorang anak, seorang kakak, seorang adik. Dan lihat baik-baik, ketika suatu hari nanti kita terbujur kaku di ruang tengah tanpa nyawa, ketika suatu hari nanti nama kita beredar di WhatsApp dari grup-grup yang pernah kita ikut, suatu hari nanti ketika gambar kita sudah ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di atasnya, disitulah kita akan merasakan betapa kita bersyukur karena berada di pekerjaan yang baik, teman yang baik, amal-amal yang baik, dan kita senantiasa mendapatkan kebaikan itu dengan keikhlasan dan ketulusan kita. Suatu hari ketika engkau ditanam di tanah yang sekarang ada di atasnya, dengan batu nisan bertuliskan nama Anda, disitulah amal-amal baik Anda yang menemani Anda. Disitulah doa-doa dari orang-orang dan anak-anak yang pernah Anda bersamai mendoakan Anda. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itulah kita nanti. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tetaplah menjadi yang terbaik, tetaplah baik di antara teman-teman Anda, tetaplah saling memberi dan melayani, lakukan dengan penuh keikhlasan, sehingga nanti kita hadir di akhirat dengan penuh kesyukuran, surga membersamai. Kanan kiri adalah sahabat-sahabat Anda, itulah saudara-saudara Anda, buka mata Anda, dan silakan saling bersalaman. Katakan, terima kasih sudah menjadi bagian dari sahabat saya. Terima kasih sudah menjadi tim saya. Terima kasih sudah menjadi kakak, menjadi adik saya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada panitia. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik.